ke Bali jatuh naik motor itu beneran nggak? Iya, jadi kita itu kan kita itu kan ada 4 orang di sini tuh naik motornya beda-beda. Jadi ada yang motor custom, ada yang bawa Triumph, terus gue tuh bawa Ducati di situ. Ducati yang baru tuh 7 berapa gitu gue lupa. Nah di situ gue emang disuruh datang ke Ducati showroomnya langsung, disuruh milih yang mana dan bajunya yang mana. Makanya yang lain masih memakai baju yang sama, gue nggak bisa karena gue harus balikin gitu jaketnya. Dan di situ waktu lagi di Jogja di Gumuk Pasir, di situ kan pasir tuh. Dan sementara bannya Ducati itu kan beda ya. Jadi licin di situ, akhirnya gue jatuh. Tapi jatuhnya bukan gara-gara pas lagi jalan kok. Jadi pas dia lagi mau parkir, jadi nggak terlalu parah. Spion sama tangkinya agak penyok. Tapi itu udah diurus semua sih sama orang Ducati. Tadi katanya bukan anak motor, sekarang jadi anak motor, gimana sih? Iya, karena gini, dulu gue sempat satu produksi sama DRB ada satu PH. Dan di situ dia tuh selalu nyuruh gue untuk main motor, tapi gue nggak ada ketertarikan ke sana. Nah, akhirnya ada film ini, gue dikasih lihat skripnya dan akhirnya gue jalan deh. Nggak tahu kenapa gue ngerasa kayak selama gue riding itu, pas bagian di Garut itu yang udah samping kanan kirinya sawah. Kayak apa ya, kayak lu orgasme tau gak sih lu? Maaf ya, kayak orgasme tau gak sih lu? Jadi wow, ini toh rasanya riding yang benar-benar sebenarnya gitu. Kalau misalnya lu riding cuma di dalam kota itu kayak gak ada rasanya apa-apa. Tapi selama kalau misalnya lu di luar kota itu beda banget feelnya. Itu yang gue rasain sih. Berarti ini pertama kali riding keluar kota? Iya benar. Setiap kalau misalnya riding mobil itu sering. Kalau misalnya ke Jakarta, Bali, Jakarta ke Sumatera itu. Sudah berapa lama mungkin? Nah kebetulan di situ kan pakai van ya Pak. Jadi kalau misalkan ada beberapa spot checkpoint yang kalau udah kita jalan berapa kilometer, nah kita naik van lagi terus pakai towing. Jadi towing selalu ada, selalu ikut di belakang. Jadi kalau misalkan ini riding secara 100% enggak sih, sebenarnya 70% sih riding, 30% kita tidur di van. Beli motor sudah berapa lama? Jadi beli motor juga kak? Akhirnya aku bikin 3. Aku bikin 3. Jadi ada dari dulu tuh gue punya motor Bison, nah akhirnya gue bikin di custom, terus gue ada juga batangan gitu, jadi mesin BM 400 gue bikin juga, terus yang satu lagi gue beli jadi Patagonia tapi udah dijual, tinggalin BM aja karena kemarin kan sibuk sinetron. Jadi kalap gitu ya maksudnya? Iya Pak, tapi masalahnya setelah itu udah jadi semua, nggak riding gitu, karena emang gawe. Tripping terus ya kayak. Iya. Asaf udah habisin uang berapa banyak nih untuk motor tersebut? Ratusan sih. Ratusan. Setelah selesai stripping mungkin lu jadi ada waktu buat rencana buat riding. Setelah tanggal 3 ini gue langsung ke Bali, tapi naik mobil. Naik motor. Mobil. Ada yang batuk. Mungkin daerah mana lagi Bang Ajop yang pengen touringin lagi gitu loh? Daerah mana lagi? Karena kan ini jalan lagi nih dari Garut lagi ntar lewatin Dieng. Gue sih nggak tahu sih. Makanya hari ini ada beberapa teman gue nanti bakal ngasih tahu gue bakal jalan kemana aja. Gue kumpulin hari ini karena emang belum ketemu dari kemarin. Jadi untuk kemana-mana sih belum tahu. Untuk ke daerah apa? Ada kemungkinan gue pengen jelajahin sih Kalimantan. Kenapa Kalimantan Bang? Karena gue belum pernah kesana. Kalau Sulawesi udah, Kalimantan belum. Tadi kan maksudnya kan harus penuh sebelum trip itu kan harus survei dulu gitu. Benar, karena kan setuju. kita nggak tahu geografisnya gitu. Itu gimana mengatasinya gitu? Nah sekarang ini untungnya ada penggemar yang di sana, jadi gue bisa nanya-nanya. Jadi itu untungnya. Oke. Udah touring kemana aja mungkin selama memakai motor? Ya Bekasi juga sempat. Ke Galaxy gue men. Gue sampai ke Galaxy gitu. Terus iya, Pekayon belum. Galaxy. Terus paling jauh ya paling ke Bali doang. Karena gue baru juga. Pengen sama siapa sih yang pengen banget nanti ketika lu touring jauh tuh pengen ngajak siapa gitu kan? Pengennya sih ngajak teman-teman. Kalau ada istri sih pengennya sama istri, tapi belum ada. Pengen sih. Belum makanya. Siapa tahu nyampe sana ada kali ya. Saya loh. Ya doain aja lah Pak ya. Mudah-mudahan lah, nggak tahu lah. Nggak tahu jodohnya, nggak ada yang tahu ya. Gimana? Gimana rasanya main juga, nyanyi juga? Kan nyanyinya dipaksa Pak. Sebetulnya. Tapi
Kalau lihat hasilnya ya lumayan ada autotune kan Pak ya, aman lah. Tapi emang sejujurnya gue nggak bisa nyanyi. Dari awal gue masuk entertain tuh gue main musik, tapi gue nggak nyanyi karena gue tahu fals gue itu, gitu. Berarti ya nggak pede ya? Itu masalahnya Pak, nggak pede, suka goyang-goyang gitu kan. Kenapa itu? Nafas katanya sih nafas kurang. Tapi sempat latihan juga sebelum akhirnya rekaman atau gimana? Jadi gini, ya sempat ada latihan sama Mas Aldi itu, dia juga ngebantu banget, sangat-sangat ngebantu banget sih untuk masalah nyanyi ya. Terus kita ada juga fightingnya tuh. Jadi sebelum syuting itu kita sempat sebulan ada diajarin sama Mas Zulfi apa siapa? Itu orang mantan UFC juga tuh, dia ngasih tahu di situ. Seru sih. Apalagi sih sekarang main film udah sinetron udah pengen apalagi sih Kak Azab? Dan pengen produksi. Kenapa? Pengen produksi. Karena pengen nyobain di belakang layar aja. Dan ini lagi mau jalan lagi sih. Rencananya sih kita lihat aja progresnya 2 tahun ke depan. Gue pengen produksi. Pengen banget produksi. Kak Azaf udah ada jenuh di depan layar, terus pengen nyoba ke belakang layar gitu atau gimana? Jenuh di depan layar nggak bakal pernah jenuh sih. Gue karena emang pengen banget passion, selalu pengen belajar gue. Tapi untuk di belakang itu ada suatu hal yang baru. Itu yang dirasain sama teman-teman gue. Jadi teman-teman gue di depan itu dia udah produksi dan dia bilang gini, nggak tahu kenapa kalau sebagai pemain, kalau lo main selesai udah lo bisa langsung pulang. Kalau misalnya lo jadi sebagai kru, pemain udah pulang, lo masih ada di lokasi, dan kalau misalnya hasilnya keluar dan hasilnya itu bagus, lu bakal puasnya beda. Dan gue setuju sih. Kan di belakang layar bakal istilahnya ngabisin waktu yang banyak gitu kan, dan Azab kan juga masih syuting dan sebagainya. Udah rela mungkin untuk kira-kira ninggalin sedikit untuk di depan layarnya gitu dan Rela. fokus ke belakang layar. Rela banget. Pengen banget bikin suatu produksi yang apa ya, yang benar-benar out of the box sih pengennya. Ini belajar juga dari Derby Romero atau gimana sih, kan sekarang jadi director juga Oke, gitu kan? belajar dari semua, dari teman-teman. Gue tiap produksi selalu belajar dari lawan main. Dulu kemarin ada sinetron itu dari Meriam Belina, terus belajar dari sutradara. Kadang-kadang kalau misalnya gue lagi nggak take, gue duduk samping sutradara. Apa sih yang dibutuhkan? Itu selalu gue pengen belajar. Karena belajar nggak ada waktu untuk tuanya kan. Sebelumnya kalau dibayarnya ada pertemanan atau secara Dibuka dapurnya. Pinter tuh. Gue boleh jawab gak ya? Boleh jawab? Boleh. Wajib. Ya, iyalah harga teman lah Pak. tapi emang sebetulnya harga uangnya emang pengen juga. Tapi yang gue lebih pengenin tuh ridingnya, liburannya. Itu sih, gue pengen liburannya untuk ke Bali bareng teman-teman itu. the best view-nya di mana? Perjalanan itu sih yang gue bilang di Garut itu. Dia tuh sebetulnya bukan tempat wisata ya, tapi itu samping kan. Jadi ada jembatan. Itu cuma buat satu mobil. Itu kanan kiri itu sawah sama gunung, dan itu kabut. Dan itu yang bikin gue teriak di situ. Beda rasanya. Kayak melepas penat gitu tuh. Iya benar, lepas penat. Kak Azaf udah mapan ganteng jodoh gimana nih Kak? Bisa tetap hati atau gimana? Gimana? Nah, bener Kak Azaf Gimana? dikabarin dengan banyak kali dekat dengan wanita Oh iya. gitu. Belum adakah yang mengisi hatimu? Jangan jawab lah. Enggak usah dijawab. Dikit aja Kak, Udah dikit ya. biar ngilangin gosip-gosip yang enggak. Jadi gue sih keren makanya. Target aja langsung ya. Targetnya sih pengennya selama 2 tahun ke depan sih. Pengen banget sih 2 tahun ke depan. Udah Ada desakan calonnya? nggak sih dari orang tua sendiri gitu? calonnya belum? Ayo dong gitu. Ini jelas ya ini. Orang tua ada Kan desakan dirahasiain nggak? Ayo dong. Iya, karena gue sangat tertutup sama kayak gini gitu. Jadi gini lah. Ini sebagai contoh ya. Kalau dulu gue misalnya terbuka dulu, itu kalau nggak jadi, kasihan di ceweknya, Ya, di benar, guanya. Contoh, gue dulu sempet sama A, tapi orangnya udah menikah, udah punya keluarga. Terus sekarang media di up lagi si mantannya ini, kasihan suaminya dong. Iya nggak? Benar. Nah kayak gitu maksudnya. Ya, udah usah jalan. Kenapa Demi gue? menjaga Jadi ya. selama ini belum kejadian kayak gue udah nikah di udah benar-benar udah sah, gue nggak bakal cerita. Gitu. Tapi udah ada ya. Kayaknya udah ada ya.